Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 61 Dewa Penolong. Daimon Zhao bengong sesaat, lalu wajahnya berubah drastis. Ceo Meng. Ceo Meng, apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi pada aku? Mengapa memecat aku? Weston Meng mendengus, mengapa memecatmu? Apa kamu tidak tahu? Perusahaan besar Meng aku, kapankah menundukkan kepala pada keluarga lain? Hanya demi keluarga Tang, memecat karyawan perusahaan kita. Apa orang sepertimu pantas jadi panutan? Sialan. Wajah Daimon Zhao pucat pasi dan masam. Ceo Meng. Ceo Meng, tolong Anda pertimbangkan lagi. Tidak ingin mendengarkan pembelaannya lebih lama lagi, sekretaris menyeret Daimon Zhao keluar. Weston Meng menambahkan, sekarang manajer umum Departemen Kualitas adalah kamu, dan gajinya sama dengan dia. Selain itu, perusahaan saat ini memiliki 5% dari sisa saham, yang akan diberikan kepada kamu sebagai bonus akhir tahun di muka. Setelah berbicara, Weston Meng mengeluarkan kunci mobil dari sakunya. Karena menjadi seorang eksekutif perusahaan, harus selalu bergengsi saat keluar rumah. Aku membeli Audi A8 baru ini, biar kamu yang mengendarainya terlebih dahulu. Untuk setelan jas dan sejenisnya, kamu dapat membelinya sendiri. Belilah yang lebih berkualitas, berikan bon untuk reimburse ke bagian finansial, semuanya ditanggung oleh perusahaan. Imbalan dari Weston Meng benar-benar membuat Hartanto Lin tercengang. Apa kata pepatah untuk situasi ini? Rejeki nombrok. Tidak hanya dia tidak kehilangan pekerjaannya, dia malah dipromosikan. Langsung menjadi eksekutif. 5% saham perusahaan. Itu puluhan juta. Selain itu, dia diberi mobil kelas atas. Tuan Zhao tidak pernah menerima fasilitas ini sebelumnya, bukan? Weston Meng berpikir seharusnya ini sudah cukup, semua ini cukup untuk dia nikmati untuk satu kurun waktu. Oke, CEO Lin, jika tidak ada masalah, kamu bisa pulang, belilah beberapa jas hari ini, dan berangkat kerja mulai besok, jangan mengecewakan aku. Hartanto Lin menarik napas dalam-dalam, terima kasih CEO Meng atas penghargaannya, maaf bolehlah aku tanyakan alasannya. Walaupun Hartanto Lin menganggap dirinya memiliki kemampuan yang baik dan bekerja keras. Namun orang-orang seperti dirinya ada di mana-mana di perusahaan besar Meng. Betapapun hebatnya mereka tidak akan dikagumi oleh CEO Meng sendiri secara langsung, ya kan? Pasti ada hal tersembunyi lainnya dalam hal ini. Weston Meng berkata dengan senyum misterius. Tuan Lin, kamu harus lebih percaya diri, kamu memang mampu dan kompeten, dan kamu memiliki dewa penolong yang membantu kamu. Sudah sampai sini saja, kamu segera pulang. Hartanto Lin keluar dari perusahaan dengan putus asa. Setelah beberapa saat, berita promosi dirinya seharusnya akan diberitahukan ke seluruh perusahaan. Esok hari, cara pandang orang-orang ini akan berubah drastis. Turun ke bawah, duduk di Audi A8 terbaru, Hartanto Lin terasa seperti mimpi. Dewa penolong membatu. Dewa penolong yang mana? Titik. Bu, lihat mobil mewah kita di lantai bawah, sepertinya A8, mobil bos. Ernie Tang sedang memasak dan berkata dengan marah, apa hubungannya mobil bos atau bukan? Ibumu belum pernah naik. Setelah beberapa detik, Vivin tiba-tiba berseru. Itu ayah. Ayah yang mengendarai mobil ini kembali. Ernie Tang tercengang. Benarkah? Saat melihat ke jendela, Hartanto Lin turun dari mobil dengan mengenakan setelan jas dan membawa beberapa tas di tangannya, yang semuanya tampak seperti tas toko pakaian kelas atas. Di rumah, ibu dan putrinya sangat terkejut.
Hartanto Lin tersenyum dan tidak sabar untuk memberitahu mereka kabar baik. Beberapa menit kemudian, Ernie Tang dan Vivin sangat bahagia. Ayah luar biasa. Ayah tiba-tiba menjadi eksekutif perusahaan besar Meng, bukankah artinya aku adalah anak orang kaya lagi? Suamiku memang hebat, aku sudah bilang, jika memang emas asli maka suatu saat pasti akan bersinar. Sekarang bagus sekali, kita bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Aku akan memasak beberapa hidangan lagi hari ini. Thomas Kin duduk di sofa mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Weston Meng cukup cepat. Tidak butuh waktu lama untuk terisi penuh masakan di meja makan. Mereka berempat makan di meja, dan Ernie Tang berkata, Hartanto, kamu sekarang eksekutif, mengatur pekerjaan untuk Thomas itu tidak masalah kan? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 62 bintang keberuntungan. Thomas Kin tersentuh di dalam hatinya. Bibi kedua benar-benar tulus tentang dia. Pada saat ini, yang pertama dia pikirkan ternyata adalah dirinya. Vivin mengerutkan kening dan berkata, Bu, jangan bicara sembarangan. Ayah aku baru jadi pemimpin, dan langsung memasukkan orang ke perusahaan. Bukankah ini hanya menunggu orang bergosip? Lagi pula, Thomas Kin tidak punya ijazah. Setelah masuk perusahaan besar Meng, paling dia hanya menjadi satpam, tidakkah cukup untuk mempermalukan ayahku? Hartanto Lin berkata, meskipun kata-kata Vivin tidak enak didengar, tetapi ada benarnya. CEO Meng mempercayai aku dan membiarkan aku menjadi pemimpin. Aku mengatur pekerjaan untuk kerabat aku tepat setelah aku menjabat, ini tidak baik. Apakah sudah tanya di rumah sakit Vivin? Vivin tidak bisa berkata-kata, ayah dan ibu sangat bertekad untuk membantu Thomas Kin mengatur pekerjaan, dan dia juga tidak berdaya. Untungnya, dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku belum membicarakannya di rumah sakit, tetapi seharusnya tidak ada masalah. Aku bekerja dengan sangat lancar akhir-akhir ini, dan para pemimpin sangat mementingkan aku. Setelah kejadian tadi malam, banyak pemimpin rumah sakit yang menunjukkan sikap baik padanya. Mereka yang sebelumnya tidak begitu akrab, atau bahkan mereka yang pernah bermasalah dengan dirinya, menelepon dia dan mengirim WeChat untuk mendekatkan hubungan. Bagaimanapun, karena mendengar bahwa Vivin memiliki hubungan dengan Tuan Qin, dapat dijamin masa depan pasti tidak terbatas. Tabib dewa yang bahkan dihormati oleh CEO Meng jelas merupakan tabib suci negara. Siapakah CEO Meng? Pria besar yang bahkan tidak berani disinggung oleh dekan dia rumah sakit dia. Bahkan Direktur Liu secara pribadi menelepon Vivin untuk menanyakan apakah dia mendapatkan istirahat yang baik. Pada saat ini, jika Vivin meminta Thomas Kin untuk pergi bekerja, seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar kata-kata Vivin, Ernie Tang tertawa lebar. Hebat, keluarga kita semakin makmur, Thomas benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Vivin mengerutkan bibirnya, bintang keberuntungan macam apa dia hanya beruntung. Aku beritahu kamu ya, jika kamu benar-benar diaturkan untuk bekerja di rumah sakit, jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan dan mempermalukan aku, kamu dengar. Thomas Kin tidak berdaya, kalian benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan soal pekerjaan aku. Ernie Tang sangat senang hari ini dan menyela Thomas Kin secara langsung, oke, kamu tidak perlu menolak, Thomas, kenapa kamu sungkan dengan bibi kedua? Begitu saja solusinya. Ayo makan. Melihat bibi yang bahagia, Thomas Kin tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga dia awalnya adalah nona kedua dari keluarga Tang, sekarang kondisi keluarganya lebih baik dan dia sangat bahagia, sungguh menyentuh hati. Setelah makan, Thomas Kin berkata ingin berjalan ke bawah dan keluar. Tinggal 3 orang, Hartanto Lin bertanya. Ketika bos berbicara dengan aku hari ini, aku bertanya mengapa dia mempromosikan aku, dan bos berkata, aku memiliki dewa penolong yang membantu.
Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Thomas kemarin? Dia bilang urusan pekerjaan aku akan dia bereskan. Menurut kalian, mungkinkah Thomas yang membantu? Vivin menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia baru saja kembali dari negara asing dan dia tidak mengenal tempat itu? Bagaimana dia bisa membantumu? Bahkan Ernie Tang merasa tidak mungkin, meskipun Thomas adalah anak yang baik, masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Hartanto Lin mengerutkan kening, aneh. Siapa dewa penolong yang dikatakan CEO Meng? Bersambung.